Baik, saudara, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Baik. Saudara, mari kita sekarang berlatih sampai mudah-mudahan ya sampai tuntas. Nah, itu. Jadi kata-kata mudah-mudahannya mohon digaris bawahi. Dari manapun sebetulnya ya idealnya dari materi yang saudara sudah rencanakan sebagai skripsi gitu ya, sebagai skripsi. Andai belum ada, maka kita gunakan yang ada. Dari mana? Ya, dari makalah mata kuliah lain gitu ya, dan ini adalah contohnya. Nah, karena saya yakin semua saudara-saudara, semua mahasiswa yang hadir di sini, ya, yang hadir dan yang berhalangan hadir atau yang belum sempat hadir, atau yang hadir tapi waduh Pak, ini sinyalnya repot Pak, itu ada yang begitu kan, nyantai aja, ya. Pokoknya, ya insya Allah ini tetap saya rekam, siapapun yang ada kendala boleh nanti dilihat tayangannya. Oke, ini contoh yang punya Ahmad Dorofik dan kawan-kawan. 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4 ya. Jadi nanti kita coba masukkan 4-4-nya ini ya ke template kita dan mari kita lihat. Oke, saya coba ini kecilkan dulu untuk mempermudah. Dan kita sekarang munculkan template-nya. Oke, ini judul ya. Pertentangan hadis mukhalafah dari segi lafaz matan. Oke. Nah, oke, saya hanya akan mengambil ini ya. Nanti A garib, B tashib, C dan seterusnya itu saya akan masukkan ke bagian hasil dan pembahasan. Ya. Oke, ini saya blok dari MS Word-nya. Ctrl C ya. Di keyboardnya di keyboardnya ya. Kemudian karena ini bahasa Indonesia, saya pilih yang bahasa Indonesia ya. Nah ini ya, yang judul artikel tidak melebihi. Kalau yang bahasa Inggrisnya ini artikel title does not exceed ya. Ini dua-duanya sudah saya kirim dan ini template ini yang baru saja saya kirim pulang. Itu sudah disempurnakan codingnya. Jadi coding yang ada di sini nih, ini sudah disempurnakan, mudah-mudahan lebih memudahkan, terutama berkenaan dengan pengutipan. Oke, nah mari kita pastikan ke wazan kita. Jadi mauzunnya ada judul Ahmad Dorofik, kita pastikan wazannya di tempat yang sudah tersedia. Mana? Nah ini, ya, ya. Kontrol V. Nah. Oke, Kontrol V. Saya review terlebih dahulu. Ini dari segi, ya, segi S-nya besar. Dari nggak apa-apa kecil. Lafaz L-nya besar. Lafaz matan. Oke. Nah, kita tes nih. Kita coba recompile ya. Ini robah nggak?
Oke. Nah, oke. Terbukti ya, terbukti bisa. Nah, silakan saudara-saudara lakukan hal yang sama untuk judul masing-masing. Itu ya, dari makalah masing-masing. Oke, berikutnya kita mengentrikan nama. Ya, ini Ahmad Nur Rafiq Ramadan. Kontrol C, kita simpan di sini di penulis pertama. Oke. Penulis keduanya Ahmad Rifai. Kontrol C. Kontrol V. Penulis ketiganya Muhammad Ilham. Kontrol V. Nah, untuk penulis keempatnya, kita copy coding dari atas ini nih. Ya terserah dari mana lah ya. Ini kita copy, Ctrl C, ya, untuk enter dulu, Ctrl V di sini, ininya ganti 4, oke, ini ganti 4 ya, dannya pindahkan ke sini, dan ini hapus, sini pakai koma, ya, di sini, oh enggak, kalau Indonesia enggak pakai koma ya, sebelum dan Indonesia enggak pakai koma. Oke, Lutfi. Ini Lutfi ya. Pak Anton, saya copy dulu semua biar di sini dieditnya. Ya silakan lah. Yang teknis-teknis silakan ya. Andai saudara dapat yang lebih memudahkan. Kan mestinya yang gini-gini ini saudara lebih jago dari saya. Saya sendiri diajarin anak saya nih yang gini ini. Buka kartu ya. Buka kartu nih. Saya diajarin anak-anak saya ini yang begini-begini ya. Oke. 1, 2, 3, 4 kita recompile, kita cek. Nama penulis pertamanya berubah enggak? Penulis pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, oke. Ahmad Nur Rafiq Ramadan, Ahmad Rifai, Muhammad Ilham Putra Wibawa, dan Lutfi Adrifiah Zahro. Tuh. Oke, dapat ya? Oke, sekarang karena semuanya UIN Sunan Gunung Jati Bandung, maka kita akan edit afiliasinya ini nih. Ini kan 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya. Universitas hebat, Universitas semangat, Universitas tangguh, ini kita edit dengan UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan hanya 1. Itu ya, hanya 1. Oke, ini biar enak lah, tarik dulu ke sini ya. Nah, ini. Jadi ini semua nomor ganti 1. Pak Anton tadi kenapa ganti 3 dan 4? Ya itu kan untuk menunjukkan proses. Gitu ya. Ini 1, semua 1 ya. Semua 1 nih. Jadi afiliasinya sama, semua 1 nih. Ini kita rubah semuanya jadi 1. Recompile ya. Nah, ini berubah 1 semua ya. Oke. Sekarang kita edit nama afiliasinya. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, oke, koma, kota ya, Bandung, koma, negara, Indonesia. Ah,
Oke, kita recompile. Kita berubah nomor 1 ini. Nah, ya. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, Indonesia. Oke, karena ini cuma 1 afiliasinya, maka afiliasi yang lain kita buang. Nah, sama juga siapa kemarin Alfi ya, Alfi bertanya, itu namanya kalau cuma 1 gimana Pak Anton? Dibuang aja. Nah, ya, mana yang dibuang ini nih? 2, 3 buang. Ya. Nah, oke. Yang kedua ini kan penulis korespondensi jangan dibuang. Kita isi dengan email siapa? Email penulis pertama Ahmad Nurrafiq Ramadan. Nah, itu ya. Emailnya pakai email @student ya. 10 digit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. @student.uinsgd.ac.id. Ah, sebelum saya lupa, itu template awal itu di copy dulu, ditambah namanya jadi latih 1. Yang template awalnya biar tetap stereo ya. Oke. Oh, Pak Anton udah kagok nih, udah kadung saya pakai, ya sudah diunduh lagi aja yang template awalnya. Oke, ini kita recompile. Nah, penulis korespondensi ini NIM saudara @student.unsgd.ac.id dan afiliasinya hanya 1 karena ini 1. Kecuali kalau nanti saudara ngajak kawan, saudara punya kawan dari mana, UIN Jogja misalkan gitu ya, UIN Jogja, UIN Semarang, Staipi Garut ada ilmu hadis ya, Staipi Garut, Staipi Bandung, mana lagi yang ada ilmu hadis, IAIN Cirebon, UIN Banten misalkan, silakan, gitu ya. Tuh, jadi ininya ya digunakan sesuai dengan kebutuhan. Oke, ya. Nah, sekarang kita lanjut judul. Oke, judul bahasa Inggrisnya kita simpan di abstrak bahasa Inggris ini ya. Tuh, ini kita lewat dulu deh, biar selesai dulu sampai akhir ya, Hamdi Tamam, ada apa Hamdi? Ada pertanyaan? Halo? Nggak ada, Pak. Tadi kan. Itu ada tanda tanya di chat. Oke. Oke. Sekarang kita ke sini ya. Kita lihat. Nah, pendahuluan. Nah, ini pendahuluan non artikel jurnal ya. Ini pendahuluan, ini pengantar. Kalau dalam skripsi ini pengantar ya, segala puji bagi Allah dan seterusnya itu ya, pengantar. Nah, oke, mari kita lihat. Nah, pendahuluan itu apa? Ini saya sudah bikin narasinya di sini. Ya. Kajian atau penelitian tentang fenomena tertentu baru dilakukan jika terdapat hal penting dan menarik. Nah, kalau kita lihat ini penting dan menarik ini. Kok dalam hadis ada pertentangan? Gitu ya. Ini oke. Itulah academic gap gitu ya. Itulah academic gap, itulah kesenjangan akademik, bahkan dalam bentuk shocking statement. Ini ya. Jadi nulis skripsi atau nulis apapun sebetulnya dalam konteks penelitian atau pengkajian, dalam konteks akademik, itu harus penting dan menarik. Nah, ukurannya apa? Ada academic gap.
Inna fil mal haqqon siwa zakah. Laisa fil mal haqqun siwa zakah. Itu gap. Ya. Inna fil mal haqqun siwa zakah berarti ada kewajiban lain di luar zakat. Laisa fil mal haqqun siwa zakah berarti hanya zakatlah kewajiban terkait dengan harta. Clear ya? Pak Anton, seperti apa sih shocking statement itu atau akademik gap itu yang barusan? Taraktu fikum amroini, taraktu fikum sakolaini, itu kesenjangan, itu gap. Ya, yang amroini badalnya kita buat amroini ya, bahasanya kita baloh ya, boleh kita buloh boleh lah. Itu jadi khobar yang dari mubtada yang dibuang. Oke, kita baca kita baloh lah. Kita baloh wasun nati atau wasun nata nabi. Wasunata nabiyyi itu badal dari amro ini. Tapi kalau badal dari sakola ini itu kitab Allah wa roti ahla baiti. Ah itu ya, itulah akademik gap. Itulah kesenjangan. Gitu. Ini sorry ya. Ini sorry di abstrak ini contoh beragamnya hasil kajian atau penelitian tentang tingginya tingkat kemiskinan di negara-negara dengan laju pertumbuhan ekonomi tinggi. Nah ini contoh ya, perekonomiannya, laju pertumbuhan ekonominya tinggi, tapi kemiskinannya tinggi. Ya, itu. Di mana contohnya? Di Amerika. Gitu ya. Makanya penelitian tentang pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan itu terus dilakukan. Sampai kemudian ada istilah American Paradox. Paradoks Amerika ya. Amerika itu negara kaya. Ya, pertumbuhan ekonominya tinggi, tapi di sana masih ditemukan gelandangan, homeless itu ya. Orang yang nggak punya rumah, tidur di pinggir-pinggir jalan. Di daerah tertentu tingkat kejahatannya tetap tinggi. Orang dikasih orang tuh nggak mau dikasih BLT di sana tuh, ya. Jadi daripada dikasih BLT mereka lebih baik ngerampok. Ada daerah tertentu, daerah Bronx itu ya, yang disebut dengan istilah Bronx itu, ya. Kenapa menolak BLT? Di kita BLT dapat jadi rampok ya gitu. Ya, kan di kita boleh jadi begitu. Enggak, di sana itu kan tercatat, ya. Gitu. Orang yang terima BLT itu, ini sedikit pengetahuan umum aja ya, adalah orang yang tercatat berhak menerima BLT dan tercatat pula memiliki kemampuan tertentu berdasarkan ijazah yang dimilikinya. Dan negara berkewajiban menyediakan lapangan kerja. Gitu ya. Gitu. Nah, ini bisa dibahas nggak oleh kita nih, mahasiswa hadis? Bisa lah. Ya, tentang bikin makalah tentang ketenaga kerjaan. Malu ala makanatikum ya, ayat Qur'annya itu, cari hadis bil ma'surnya, jadikan itu makalah tuh, jadi makalah, jadi skripsi tuh, ya, ketenaga kerjaan atau penyediaan lapangan kerja perspektif hadis, kan bisa begitu, ya, itu, nah, oke, gitu ya, jadi kembali ke sini, oke, kita lanjutkan dulu ya, kan tadi janjinya sampai nyaris tuntas ya, sampai mudah-mudahan tuntas. Oke, jadi pendahuluannya itu. Nah, oke, saya akan coba mengentrikan dulu aja ya semua ya. Saya coba mengentrikan dulu semua ini sampai akhir. Ya, Rahman Rafiq belum pakai itu Mendeley. Iya Pak, itu manual. Atuh pakailah. Ya. Belajarlah. Ya, kalau misalkan dipandang perlu, mari saya boleh sebentar. Yang tinggal dekat-dekat kampus boleh kopi darat deh.
kita belajar Mendeley. Oh, Ya. Bapak selalu ada di kampus, Pak? Saya kan di Ujung Berung tinggalnya. Hmm. Ya, ini backgroundnya Usuludin, ini virtual. Ya. Oke, ya. Jadi sebentar, ketua kosmanya siapa? Chef Irfan. Mana Sep? Sep, halo. Mana Sep? Wakil. Atau saya tugaskan Ahmad Rafiq aja mengkoordinir. Ahmad Rafiq tinggal di mana sekarang? Garut, Pak, jauh. Alah, yang dekat kampus? Ada beberapa, Pak. Iya, ini mohon on cam deh. Baik can mandi ge, tong sebut-sebut can mandi we. Siapa yang dekat ke kampus? Ada yang dekat kampus nggak? Dikris? Udah mudik, Pak. Hah? Oh, udah mudik ya? Oke. Iya, udah berarti nanti habis lebaran deh. Insya Allah. Habis lebaran aja ya, habis lebaran. Oke. Oke. Gak apa-apa, nyantai. Kalau udah mudik, nyantai. Ya, mari kita berlibur dulu. Baik. Oke, saya copy dulu ini ya. Saya copy semua nih. Saya copy, tapi tidak ke daftar pustaka. Ini ya. Ctrl C. Ctrl C ya. Nah, saya masukkan di sini, ya terpaksa dari pendahuluan. Nah, setelah abstrak bahasa Indonesia ya. Ini. Ya. Ini inilah dari sini ya. Biar ini contoh codingnya nggak kehapus. Saya pastikan ya. Saya coba recompile. Ini kalau gagal karena di sini ada teks Arab yang belum dimasukkan ke coding Arabik ya. Tapi mudah-mudahan berhasil lah. Mudah-mudahan berhasil. Beberapa teks Arab kan. Spread, tahu kan? Ini ya. Oke, mari kita edit. Ta'rif dan sejarah ilmu ghoribil hadis. Ini titik ya. Kan subjudul. Enter. Compile. Ini kan turun nih. Nah, ilmu ghoribil hadis ialah, nah sekarang ini kan teks Arab ya, teks Arabnya kita ngambil dari sini nih. Nih, ya, dari RL itu right to left, nah gitu ya, itu. Nah, inilah Ctrl C, kita ngambil coding ya. Kita ngambil coding. Ctrl V.
Kita recompile ya. Kita recompile untuk memunculkan teks Arabnya. Masih belum. Ini harus dikunci dulu di sini. Yang jelas template ini sudah berhasil menghadirkan teks Arab ya. Yang ini nih di abstrak, mulakhas. Nah, oke. Ilmu yang menerangkan makna kalimat yang terdapat dalam ini enter ya. Ini enter, ini enter. Kalau nggak di enter itu nge-blank nih, ngeblok ya, ngeblok. Ilmu yang menerangkan makna kalimat yang terdapat dalam matan hadis yang sukar diketahui maknanya dan yang kurang terpakai oleh umum. Tuh. Bagi kita yang bukan Arabik natif, semuanya juga sukar. Kenapa? Iya, karena kita bukan bukan manusia yang berbahasa Arab. Kan gitu. Jadi bagi kita semua hadis, gorib. Gitu kan? Iya. Itu. Penjelasannya harus begitu. Ini bagi yang berbahasa Arab, kan gitu. Sukar diketahui maknanya dan kurang dipakai oleh umum. Umum siapa? Umum yang berbahasa Arab. Loh, kita sekarang pakai bahasa non-Arab, semuanya gorib. Gitu ya. Nah. Oke. Dua ilmu goribil hadis. Nah, ini biar jadi judul slash ya, berawal kita masukkan di sini. Ini kenapa dua-dua? Mana satu-satunya? Ini kenapa dua-dua? Satu-satunya mana? Apa Pak? Ini ujung-ujung dua-dua. Itu Pak poin itu ya materi. Mana satu-satunya? Kan dari atasnya mulai ta'rif. Satu-satu tarif mungkin. Nah, atau itu makanya ini kan ini tanggung jawab saya nih. Ya, tanggung jawab saya melatih saudara. Kan saya bilang kemarin ya, copy paste aja dulu ini yang begini-begini ini. Ya. Yep. Itu. Ini mungkin copy paste dari buku. Di buku pembahasan goribul hadisnya di nomor 2. Atau. Jadi saudara copy paste itu tetap harus profesional ya. Itu ilmu gorib. Nah, ini tanggung jawab saya nih yang begini-begini nih. Saya harus kasih tahu. Nah, ya, kita recompile. Jangan karena di bukunya udah dua-dua terus diedit lagi. Kalau nggak diedit lagi kan nanti gimana itu terlalu vulgar. Kita melakukan copy paste. Ya, jadi ini tanggung jawab saya ngasih tahu ya. Tanggung jawab saya ngasih tahu saudara ya, pada saat kita belajar dan masih copy paste, maka profesional lah. Terlihatlah sebagai profesional. Ini 2 ya.
21-nya pendahuluan. Ya. 2 ilmu gharib hadis. Gitu. Nah, di template 2 itu kan kajian literatur ya. Kajian literatur otomatis berubah jadi 3. Mana? Ini kajian pustaka ya. Sorry, kajian pustaka 21 ya. Ini sub. Yang otomatis jadi 3 apa metode? Ini metode. Otomatis jadi 3. Asalnya kan 2 ini metode. Atau 3 tapi sorry. Bukan. Tetap ini 3. Yang tadi itu 2. Sebentar. Pendahuluan. Asalnya ini yang kajian pustaka yang 2. Itu. Ya. Ini jadi sub. Ini jadi sub judul. Ya. Ini jadi sub judul. Oke. Ini kita delete. Oke. Nah, ini yang ilmu gharibil hadis. Apa bedanya dengan yang di atas? Oke lah, orang tinggal lihat ya. Kita lihat dulu ini. Bedanya sama yang di atas. Biar nggak pusing. Ada garis di bawah Indonesian. Do not check spell. Ini ya. Nih. Ya, nggak ada satu-satu, langsung tiba-tiba jebret dua-dua nih. Jangan begini ya, yang lain juga sama ya. Ilmu gharibil hadis. Kemudian di sini ilmu gharibil hadis. Nah, ini judul ini dengan judul ini apa bedanya? Nah, ini. Ini ya. Bisa kasih merah nih biar kelihatan. Bisa kasih merah. Apa bedanya? Bedanya Pak, beda sumber. Saya lupa nggak ngedelete. Bener? Ya, Pak. Bener kan? Jadi yang ini kita buang. Ya. Ini kita buang ya. Nah, kita recompile. Ini kita buang nih. Ya, mohon Ahmad Rafiq dan yang lain, kalau kita mau copy paste, terlihatlah profesional, ya. Jangan sampai numbering aja kita nggak ganti itu. Aduh. Oke, ya. Oke, kita lanjut. Nih. Mari kita lihat ya. Mari kita lihat. Ini numberingnya 3. Terus subnya pakai angka lagi. Jangan angka lagi lah. Huruf. Ya. Ini ya. Mari kita lihat di sini nih. 1, 2, 3. Nah, ini jangan 1, 2, 3. Kan 1, 2, 3-nya udah di atas. Ini boleh jadi kita ganti A. Ini lanjutannya B. Ini C. Gitu ya. Tuh. Baik, Pak. Kalau nanti saudara pakai Microsoft Word, itu ada yang otomatis. Ya, jadi gunakanlah. Pak Ton nggak mau pakai latex, pusing codingnya. Ada di Microsoft Word itu ada codingnya juga yang otomatis itu. Ya, ini diantaranya ini nih. Ya,
Oke, ini dan ini nih. Nih. Gitu ya. Ini dibuat untuk memudahkan. Tetap tidak jadi mudah karena kita nggak gunakan. Gitu ya. Oke. Tuh. Jadi ini kita ganti dulu ABC ya. A, B, C. Nah, ini yang teks Arabnya kayak tadi lah kita yang jelas saya sudah demo kan bagaimana menginsert Arabik itu ya. Bagaimana menginsert Arabik itu saya sudah demokan. Oke. Nah, kayak gini nih. Ini kan apa? Ini kan kosakata ya. Kosakata ada di contoh yang awal dulu itu. Nanti kita lihat. Nah, ini tiba-tiba D. D. Tiba-tiba D, ABCD. ABC-nya mana? D, promotor. Oh, nggak ada. Nggak ada ya, ini tiba-tiba promotor ilmu Ghoribil Hadis, tiba-tiba D. Gitu. Ya, mohon numbering itu. Ah, gitu. Ya, kayaknya nggak bisa sampai akhir sesuai dengan dugaan. Makanya tadi bilang mohon digaris bawahi. Terlalu banyak yang harus saya edit ya. Ahmad Rafiq nanti diedit sendiri deh. Baik, Ya, Pak. edit Baik, Pak. sendiri. Oke. Saya jadi berpikir, saya nanti bikin coding di MS Word, coding LaTeX ya. Nah, tinggal nanti saudara entry di situ, biar nanti setelah beres baru dientrikan ke LaTeX bersama codingnya, gitu ya. Nanti masuk ke LaTeX-nya udah jadi. Padahal kita ngetiknya di MS Word. Ada cara yang mudah-mudahan lebih mudah, paling tidak menurut saya. Oke, gitu ya. Sebentar. Ini, nah itu ya. Nah ini kan belum muncul nih. Ya, belum muncul sebagaimana yang ini. Ya, biar muncul ya lakukanlah entry coding dalam entry text dalam coding gitu ya. Entry text dalam coding. Oke. Ini judulnya udah keren ya. Semua tema hadis itu keren. Paling tidak menurut saya. Ya. Tiba-tiba ada mukhalafah, ada apa? Pertentangan, ada apa gitu. Ini gimana ini? Nah, itu ya. Nah, sekarang anggap selesai ini, kita pengen lihat hasil jadinya. Ini kita unduh ya. Nah, gimana cara unduh? Pak Anton, saya hanya ingin mengunduh PDF ini nih. Ya. Klik. Nah, kita save. Kita buka. Nah, jadi itu. Wih. Jadi, Pak, ini yang dipublikasi itu kayak gini, Pak. Ya, ini yang kita nggak pernah tahu. Kita kirim pakai MS Word sama jurnalnya, publish PDF-nya udah jadi kayak gini kan. Nah, Ya. caranya di antara cara ya, ada cara lain. Banyak cara sebetulnya. Urusan typesetting itu banyak cara ya. Saya sendiri nggak semua cara saya tahu, nggak. Cuman di antaranya yang saya tahu adalah seperti ini. Ya, ada yang enggak juga, ada yang dari MS Word langsung ke PDF ada. Cuman biasanya template-nya nggak kayak gini nih, ya. Jadi kan kita dapat logo, ya, terus ini. Pak Anton emang nggak bisa pakai MS Word? Bisa, ya. Cuman itu kerjanya bisa
sangat tidak efisien. Karena kalau MS Word itu suka robah-robah, meskipun dikunci, ya dikunci awalnya dikunci, tapi pas ngentri teks, ngentri gambar dan lain sebagainya, kuncinya dibuka. Nah pada saat buka kunci itu, ini pengalaman ya. Pada saat buka kunci itu, kemudian font jadi robah, jarak jadi robah, itu repot ya. Makanya saya memilih menggunakan LaTeX ya, dan editornya adalah Overleaf online. Ya kekurangannya cuma online aja ya. Jadi online itu kan harus pakai kuota. Makanya saudara-saudara yang berkeberatan menggunakan Overleaf, nggak apa-apa pakai MS Word aja. Cuma nanti saya akan kasih coding-codingnya ya. Nanti akan saya kasih coding-codingnya. Nah jadilah ini tuh kan terlihat langsung rapi, gitu ya, tuh langsung rapi ya. Ya sekarang kita bandingkan dengan ini. Nah. Gitu ya. Oke, tetap semangat. Gitu. Silakan, ada yang mau tanyakan? Ada yang berhasil? Alfi berhasil? Insya Allah, Prof. Tapi belum semua, belum beres sampai apa-apa. daftar pustaka. Nggak apa-apa, enggak. Mengentry satu judul ke judul lah. Saya ganti Alfi, saya jadikan co-host ya. Saya jadikan co-host biar Alfi bisa tampilkan. Nah, silakan Alfi. Tampilkan. Share screen. Share screen yang sudah berhasil. Selain Alfi, siapa yang mau share screen? Saya jadikan co-host nanti. Coba Pak. Nah ini Alfi ya. Ini Alfi, bentar. Alfi dulu. Silakan dibuka. Oh, itu udah PDF ya. Udah jadi PDF tuh. Belum? Itu yang judul artikel tidak melebihi, itu di double klik aja. Alfi. Halo? Oke, masih kesulitan? Siapa? Fajar? Fajar mau Fajar? Tapi saya belum semuanya Pak, baru sampai. Ini udah, Prof. Oh, udah mana? Oh, belum kelihatan ya? Iya, belum. Makanya saya nanya. Saya lebih memilih share screen daripada share file, biar apa yang tertampil di layar kita itu adalah apa yang tertampil juga di layar peserta. Nah, Fajar mohon bersabar, kita masih menunggu Alfi untuk menampilkan hasil pelatihannya. Keren. Nah, oke. Kasfu Jawanibi I'jazil Quran. Oh, keren. Ya. Nah, tinggal ini nih ya. Ini judul berbahasa Inggris pakai title case. Ini semua kapital ya. Nah, mohon tidak semua kapital. Yang ini juga sama. Ya. Jadi judul pakai title case. Tuh. Keren ya ini ya. Ini saya sediakan jurnalnya. Namanya Nazoir. Ya, namanya Nazoir.
Ada. Dan ada template-nya. Ya, ada template-nya. Ada jurnal lain sebetulnya, tapi itu milik Staipi Bandung ya. Milik Staipi Bandung, Staipi yang Ciganitri itu. Nama jurnalnya disingkatannya JUQTS. Jukut ya. Journal of Ulumul Quran and Tafsir Studies. Sama pakai latex juga. Ya. Jadi kalau mau ke situ ya sudah kita kirim ke situ nanti. Yang ini ya Alfi ya. Kita coba kirim ke situ ya. Oh, oke. Makasih Alfi. Keren ya, keren. Iya, Silakan. Prof. Silakan. Silakan mana Fajar? Tadi Fajar ya? Halo? Yang mau tampil lagi siapa Fajar? Iya, ya. Fajar yang mana? Ada 2 Fajar nih soalnya. Itu cuma Fajar doang, Pak. Oh, Fajarnya cuma 1, layarnya 2. Oke. Tapi saya belum semuanya, Pak, baru sampai pendahuluan. Iya, nggak apa-apa. Barusan juga kan Alfi baru abstrak. Silakan. Sudah jadi co-host, Pak. Dah. Sudah ada, Pak. Ya, santai. Kenapa jadi ke sini? Mantap. Sebentar. Oke. Oh, udah yang barusan? Tadi udah, Pak. Tadi ini kenapa jadi ke sini lagi ya? Ya, nyantai-nyantai. Kenapa jadi ke sini lagi? Compile. Nyantai-nyantai. Udah, tadi saya sudah lihat berhasil ya. Iya, Pak. Tadi saya sudah lihat berhasil punya Fajar, oke. Nah, jadi iya seperti itu, ya. Seperti itu ya. Terima kasih Fajar, terima kasih Alfi, terima kasih Ahmad Dorofik. Oke. Nah, yang lain masih ada yang lain yang mau tampil, yang mau menampilkan? Oke, kalau tidak ada, saya pikir 2 orang cukup sebagai perwakilan ya, Alfi dan Fajar. Berarti gini, saya meminta saudara untuk tampil itu diantaranya juga untuk ngecek instrumen, apakah instrumen yang saya buat itu benar, bisa diikuti, dan cukuplah 2 perwakilan membuktikan bahwa instrumen yang saya buat itu benar, itu ya. Itu tinggal berlatih, ya. Orang Sunda bilang matih tuman batan tumba. Nah, itu orang Sunda ya. Jadi kita berdoa semalaman, tapi nggak pernah berlatih, nggak akan bisa. Itu ya, itu lokal wisdomnya itu di situ. Lokal wisdomnya bukan pawang hujan di sini. Lokal wisdomnya mati tuman batan tumba. I'malu ala makanatikum inni amil saufa. Apa lanjutannya? Ta'lamun. Ta'lamun. Itu saufa ta'lamun itu proses. Itu proses menuju expert. Ya, itu. Oke, saya pikir cukup ya. Cukuplah. Ya, Prof. Satu jam lebih saya halo-halo nih. Lagi puasa ya. Tapi ada yang mau ditanyakan, Prof? Ya? Silakan. Kalau ada yang mau tanyakan silakan. Ini kalau untuk coding untuk tab tuh, Prof, kan kalau bikin paragraf pertamanya ada itu menjorok ke dalam gitu. Di template saya enggak. Di template saya tidak menjorok ke dalam. Andai mau menjorok ke dalam, nah sebentar, saya harus share screen lagi ya.
Jadi saudara, kenapa saya gunakan overleaf? Jadi di overleaf itu, ya saya masuk. Oke, saya jangan masuk ke sini dulu deh. Saya masuk ke overleaf dari awal. Ini ya, mudah-mudahan nah inilah. Nah, ini tutorial ya. Tutorial. Nah. Learn LaTeX in 30 minutes. Ya. Jadi kan namanya indent ya, menjorok ke dalam tuh indent. Jadi kan indent di sini. Ya, paragraf any line, paragraf indent session. Jadi kalau kita ikutin ini, cukup belajar LaTeX itu cuma 30 menit. Ya. Ini. Ya. Ini ada coding-codingnya. Ada par indent, ada no indent, dan seterusnya. Tuh ya. Dan kita bisa berlatih langsung dari sini. Tuh. Ya, ini kan ada nih, open this example in overleaf. Ini jadinya. Tuh. Tuh. First paragraph. Mana first paragraph? Ini. Over section. Ya. Tuh. First paragraph itu tidak menjorok. Yang menjorok second paragraph. Ya, set length par indent 20 pt. Ini. Kita rubah 20 pt-nya dengan berapa? 10 pt ya. Satu nol nih. Contoh. Kita recompile. Apa yang robah? Ya, ini posisi second paragraph, robahnya kemana? Klik. Oh, menjorok ke sini. Ya. Bukan menjorok, mendekat ke pinggir. Kalau 0 pt jadi kayak gimana? 0 pt. Oh, ternyata 0 pt sama dengan no indent. Gitu ya. Itu ini. Itu ya, Alfi ya. Ya, Prof. Ya. Kalau 30 pt seberapa dalam menjoroknya, kita klik. Oh. Ini ya. Ini paragraf ketiga. Di sini ditulis no indent. Nih. Ya. Ada no indent. Gitu. Oke. Saya tawarkan ini, Anda di antara saudara yang berminat berlatih ngurus jurnal, mari gabung saya. Ya, mari gabung saya ya. Nanti habis lebaran lah. Biar bisa sambil ngopi. Mari gabung saya ya. Saya tawarkan ini, mari gabung saya, mari kita berlatih. Tapi hanya yang berminat ya, karena yang begini-begini kan hobi. Ya. Bahwa saudara semuanya wajib menulis skripsi, ya. Ya, karena itu kewajiban mahasiswa. Sekolah yang baik itu yang selesai. Gitu ya. Nah, tapi kan di antara saudara nggak semuanya hobi menulis. Gitu ya. Apalagi ngoding ini. Pak Anton bikin pusing ini ngoding. Iya, nggak apa-apa. Tapi Anda ada yang hobi lah. Biasanya dari satu kelas itu ada beberapa gitu ya. Dan berminat. Jadi yang pertama punya hobi, yang kedua punya minat. Gitu. Pak Anton, saya hobi, tapi saya nggak berminat lah. Saya lebih minat ke hal lain, silakan. Itu hak saudara ya. Itu hak saudara. Gitu, ya. Jadi yang itu nanti mungkin juga gabung dengan mahasiswa hukum keluarga ya. Karena saya tawarkan ini juga di mahasiswa hukum keluarga dan ada beberapa yang menyatakan berminat, ya. Gitu. Jadi ya ini sekedar berlatih apa ya, berlatih menuangkan gagasan akademiknya masing-masing, gitu ya. Oke, gitu, Alfi dan yang lain, cukup?
Oke. Kalau cukup, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufiq wal hidayah billahi bisabilil haq. Nasrun minallah wa qarib wa basyiril mu'minin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.